Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya Ramadhani. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari dosen Pak Sabran, yaitu mata kuliah Filsafat Umum, yang menjelaskan tentang akal dan hati pada zaman modern. Nah, telah kita ketahui sebelumnya bahwa pelaku filsafat adalah akal dan musuh atau partner-partnernya adalah hati dan rasa. Jadi, kita ketahui filsafat itu berpikir. Nah, kenapa akal dan hati ini berpengaruh termasuk dalam bagian filsafat? Karena akal ini adalah pelaku si filsafat. Maksudnya, akal ini itu filsafat karena filsafat itu berpikir itu dari akal. Nah, sedangkan teman dari si akal ini adalah hati, yaitu perasaan. Nah, pertentangan atau kerjasama antara akal dan hati itulah pada dasarnya isi sejarah filsafat. Memang pusat kendali kehidupan manusia terletak di 3 tempat, yaitu indera, akal, dan hati. Namun, akal dan hati itulah yang paling menentukan. Pada sejarah filsafat, kelihatan akal pernah menang dan juga pernah kalah. Nah, hati pernah berjaya, juga pernah kalah. Pernah juga kedua-duanya sama-sama menang. Di antara keduanya dalam sejarah telah terjadi pergumulan berebut dominasi dalam mengendalikan kehidupan manusia. Untuk dapat mengetahui bagaimana akal dan hati pada zaman Yunani kuno, terutama oleh Parmenides dan Protagoras, maka saya akan sedikit mempresentasikannya dalam video ini. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian akal dan hati. Yang dimaksud akal di sini adalah akal logis yang ada di kepala, sedangkan hati adalah rasa yang kira-kira ada di dalam dada. Jadi, akal itu adalah pemikiran logis yang berada di kepala. Nah, sedangkan hati dan rasa itu adalah pengetahuan itu adalah rasa yang kira-kiranya ada di dalam dada. Nah, akal itulah yang menghasilkan pengetahuan logis, yang seperti saya sudah katakan, yang disebut filsafat. Nah, sedangkan hati pada dasarnya menghasilkan pengetahuan supralogis yang disebut pengetahuan mistik, iman termasuk di sini. Mohon maaf, ini tulisannya typo. Nah, rivalitas antara keduanya telah terjadi di dalam sejarah peradaban. Titik merah yang di situ terjadi pertarungan hebat kedua-duanya, mula-mulanya terjadi antara Sufisme dengan Socrates, yang kedua antara Credo ut Intelligem-nya abad pertengahan dan Descartes, dan yang ketiga Sofisme di satu pihak dan Kant di pihak lain. Pada zaman Yunani kuno, secara pukul rata, akal menang dihentikan oleh Socrates, sehingga akal dan hati. Mohon maaf. Pada zaman Yunani kuno, secara pukul rata, akal menang. Akal menang ini dihentikan oleh Socrates, sehingga akal dan hati sama-sama menang. Jadi pada zaman Yunani kuno, pukul rata akal menang ini, akal kan pernah menang, dihentikan oleh Socrates, sehingga akal dan hati sama-sama menang. Nah, pada zaman
Skolastik abad pertengahan, kemenangan ada pada di pihak hati, iman, yang dihentikan oleh Descartes. Setelah itu, ada lagi yang mengerem akal, yaitu Kant. Hasilnya, Kant memenangkan kedua-duanya. Nah, akal dan hati menurut Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 450 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Ia adalah murid Xenophanes, pendiri mazhab Elea. Namun, pada akhirnya dirinya lah yang paling menonjol di antara para penganut mazhab Elea. Sekalipun ia adalah murid Xenophanes, ia tidak mengikuti pandangan-pandangan Xenophanes. Pengaruh sang guru terhadap dirinya hanyalah dalam penggunaan puisi untuk menyampaikan filsafatnya. Ia berpendapat bahwa hanya pengetahuan yang tetap dan umum yang mengenai yang satu sajalah, yaitu pengetahuan budi yang dapat dipercaya. Pengetahuan budi itulah yang dapat dipercayai. Kalau ia benar, maka sesuailah ia dengan realitas. Sebab itu yang merupakan realitas bukanlah yang berubah dan bergerak serta beralih dan bermacam-macam, melainkan yang tetap. Realitas bukanlah yang menjadi, melainkan ada. Hal ini berbeda dengan pendapat Heraklitos, yaitu bahwa realitas adalah gerak dan perubahan. Jadi teman-teman, dalam teori ini, si Parmenides berpendapat bahwa realitas itu bukanlah yang menjadi, melainkan ada. Maksudnya di sini, yaitu realitas ini bukanlah yang menjadi, melainkan ada. Itu maksudnya ia berpendapat bahwa pengetahuan yang tetap dan umum yang mengenai yang satu sajalah pengetahuan budi yang dapat dipercaya. Jadi dia mengatakan bahwa itu ada, bukanlah yang menjadi, melainkan ada. Pengetahuan itu yang sudah ada, bukan yang menjadi bagaimana. Nah, sedangkan pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Heraklitos, bahwa ia mengatakan realitas adalah gerak dan perubahan. Dalam The Way of Truth, Parmenides bertanya, apa standar kebenaran dan apa ukuran realitas? Bagaimana hal itu dapat dipahami? Ia menjawab, ukurannya ialah logika yang konsisten. Contoh, ada 3 cara berpikir tentang Tuhan. Yang pertama, ada, yang kedua, tidak ada, dan yang ketiga, ada dan tidak ada. Kita telaah pakai logika. Yang benar ialah ada. 1. Tidak mungkin meyakini yang tidak ada. 2. Sebagai ada, karena yang tidak ada pastilah tidak ada. 3. Tidak mungkin karena tidak mungkin Tuhan itu ada dan sekaligus tidak ada. Jadi, pemahamannya begini. Dia kan menjawab bahwa ada 3 cara berpikir tentang Tuhan. Yang pertama itu menganggap Tuhan itu ada, yang kedua menganggap Tuhan itu tidak ada, dan yang ketiga menganggap Tuhan itu ada dan tidak ada. Nah, kita berpikir secara logika. Kalau Tuhan itu ada, ya jelas Tuhan itu ada, memang ada, Tuhan itu ada. Berarti kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, sesuai dengan pendapat si Parmenides yang di awal tadi, bahwa realitas bukanlah yang menjadi, melainkan ada. Berarti pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, Tuhan itu tidak ada. Nah, sebagai ada, karena yang tidak ada, pastilah tidak ada. Tuhan itu kan ada. Kalau kita mengatakan tidak ada, jelas pendapat ini bertentangan dengan teori. Nah, yang ketiga, dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan tidak ada. Di sini
Tidak mungkin kan? Karena Tuhan itu ada sekaligus tidak ada. Tidak mungkin. Tuhan itu ada, tapi juga tidak ada. Jadinya itu seperti jawaban yang kurang fair gitu. Itu memang jawaban yang tidak sesuai. Nah, jadi pendapat ini benar-benar tindakan yang diukur dengan logika. Disinilah munculnya masalah. Nah, karena 3 cara berpikir tadi kan, terus si Parmenides ini berpikir secara logika. Makanya timbullah masalah. Bentuk ekstrim pernyataan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah dari akal manusia. Selanjutnya, akal dan hati menurut Protagoras. Protagoras lahir di kota Abdera, di daerah Trake. Sekitar tahun 485 sebelum Masehi, ia kerap kali datang ke Athena, dan di sana ia termasuk orang yang diperhitungkan di kalangan sekitar Perikles. Atas permintaan Perikles, ia mengambil bagian dalam mendirikan kota perantauan Torioi di Italia Selatan pada tahun 444 sebelum Masehi. Ia juga diminta untuk mengarang undang-undang dasar untuk wilayah baru tersebut, dikenal sebagai Sofis pertama. Protagoras sangat terkenal dengan pernyataannya, yaitu manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Manusia adalah ukuran kebenaran, dan kebenaran itu bersifat pribadi, sehingga tidak akan ada ukuran absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Bahkan teori matematika juga dianggap tidak mempunyai kebenaran yang absolut. Jadi, teman-teman, si Protagoras ini juga mempunyai pendapat. Dia terkenal dengan pendapatnya, yaitu dia mengatakan manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Ini kalau saya sendiri ya, saya sih pendapat, karena dalam teori dia ini, dia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran, dan kebenaran itu bersifat pribadi. Sehingga tidak akan ada ukuran absolut dalam etika, metafisika, maupun agama. Jadi kebenaran ini real datangnya. Protagoras adalah salah seorang yang paling awal mengemukakan pandangan relativisme, dan menurut beberapa catatan, ia disiksa menurut keyakinannya itu, sehingga besar catatan tentang Protagoras banyak diketahui dari tulisan Plato, terutama yang berjudul Protagoras. Di dalam buku yang berjudul Kebenaran, Protagoras menyatakan manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang sehingga mereka ada, dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Jadi dalam salah satu bukunya yang berjudul Kebenaran, Protagoras menyatakan manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada, untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai individu. Dengan demikian, pengetahuan terhadap sesuatu bergantung pada individu yang merasakan sesuatu itu dengan panca inderanya. Contoh, bagi yang merasa sakit, angin itu terasa dingin. Nah, sedangkan bagi orang yang merasa sehat, angin itu terasa panas. Nah, di sini, kedua orang tersebut itu benar. Kenapa? Karena pemikiran ini berdasarkan keadaan fisik dan psikis mereka. Jadi pandangan seperti ini dapat dikatakan relativisme, sebab kebenaran didasarkan pada masing-masing orang yang merasakannya. Jadi kebenaran itu tergantung dari individunya. Misalnya dia sakit, dia merasakan angin itu dingin. Nah, sedangkan bagi orang yang sehat, angin itu panas. Nah, jadi kebenaran ini benar adanya. Nah, untuk itu teman-teman, teori ini
cukup sampai di sini. Jadi kesimpulannya itu adalah berdasarkan yang saya paparkan tadi, benar atau tidaknya suatu pendapat itu diukur dengan logika. Nah, bentuk ekstrim dari pernyataan itu ialah akal manusia. Ukuran dari kebenaran ialah manusia. Jadi begini teman-teman, akal dan hati itu sebenarnya kesimpulannya itu berada pada logika. Nah, jadi bentuk ekstrim dari kebenaran itu adalah akal manusia. Jadi semua pemikiran manusia itu benar jika dilihat dari sisi keadaan fisiknya. Gitu. Nah, saya Nilam Syahira Mandani memohon maaf apabila ada kesalahan dan presentasi yang kurang memuaskan, dan mohon maaf atas PowerPoint-nya yang masih banyak kekurangan. Saya Nilam Syahira Mandani, mohon maaf, dan selebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.